ada permasalahan baru lagi nih Kak. Jadi ada utang yang harus dibayar tuh besarannya miliaran. Sementara di rumah makan kita uang 1 miliar itu belum pernah pegang jadi kas tuh Kak. Halo, selamat datang di BOS, Podcast Business Owner Success Stories. Dan tentunya di setiap episode kita akan selalu berbagi inspirasi, aspirasi dari para pelaku bisnis di industri terbaik mereka. Dan kali ini saya tuh kedatangan seorang tamu yang tadi saya pikir masih single dan juga masih, wah pokoknya cetar banget deh. Dia adalah Ibu Anissa Desiliana Resti. Nah, beliau ini adalah pemilik resto dari Bumi Aki. Nah, sebenarnya kalau kita tahu Bumi Aki ini sangat terkenal sekali di Kota Bogor, restoran Sunda. Tapi ternyata bagi yang sering berakhir pekan di wilayah Puncak, Bumi Aki ini dimulai ceritanya justru dari Puncak di tahun 1980-an, yang awalnya adalah hanya sebuah warung kecil, sekarang menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Dan kita bisa tahu di Bogor ada, di Sentul ada, dan bahkan sampai di luar Kota Bogor nanti ada cabang-cabang dari restoran Bumi Aki. Seperti apa sih jalan ceritanya? Langsung kita ngobrol sama Ibu Anissa. Iya. Atau bisa dipanggil juga Ica, karena mau panggil ibu kayaknya nggak cocok ya. Panggil Ica aja Kak. Iya, apa kabar Kak? Baik Kak. Iya, terus ya kan kalau lihat dari sosoknya ini baru lahiran 2 bulan yang lalu. Baru lahiran 2 bulan yang lalu. Dan sudah terlihat sangat langsing dan juga keren. Aduh, bisa aja. Mungkin capek juga kali ya? Iya, capek begadang-begadang. Dan anak keberapa nih sekarang? Ini keempat. Anak keempat, iya. Terus juga owner dari restoran. Itu gimana caranya mengatur waktu itu? Juggling sih, dan kita tahu lah perempuan kan bisa multitasking gitu ya. Perempuan itu sebenarnya luar biasa loh. Kalau misalnya laki-laki ya, mereka keluar rumah, mereka bekerja, pulang kayaknya udah selesai. Kalau kita itu shift nomor 2 ya? Iya, jadi shift 2 sampai nanti shift 3-nya untuk siapin bekal. Nah itu dia. Keren. Nah, bicara kita sekarang mungkin ke restoran dari Bumi Aki. Bumi Aki ini restoran masih personal atau franchise sekarang? Bagaimana? Enggak, Bumi Aki belum franchise sih sampai saat ini. Ya. Tapi mau ke sana atau ada wacana ke sana? Kalau franchise sih tidak ada di rencana gitu ya. Pengembangan kita lebih kepada kita melakukan kerjasama strategik dengan beberapa pihak yang memiliki aset lahan misalnya seperti itu. Oke, nah kita mungkin cerita sedikit mundur ya dengan dari Bumi Aki ini. Kalau boleh cerita gimana sih awal mulanya? Kalau nggak salah ibu ya, yang memulai. Ibu dan bapak. Yang memulai bisnis masakan ya. Awalnya ya kecil-kecilan dari warung loh ya. Dari warung sih. Dan itu bukan warung masakan, itu warung kopi sama Indomie. Kayak warung-warung yang dibongkar di Puncak itu kurang lebih sebesar itu. Gitu. Saya agak speechless. Dari warung Indomie, terus juga jualan kopi. Itu gimana sih ceritanya bisa langsung sekarang ada Bumi Aki signature yang keren banget, yang kalau makan harus bisa habis jutaan juga gitu? Enggak, itu mungkin kakak pesennya yang mahal-mahal. Gimana ceritanya? Iya, jadi memang ini nggak banyak orang tahu ya mengenai Bumi Aki, karena Bumi Aki kan dikenal ya belakangan ini tahu-tahu sudah ada Bumi Aki signature di Sentul gitu. Tapi jauh sebelum itu ya ini orang tua saya, suami istri. Dulunya memang bekerja di hotel, jadi memang instant hospitality gitu, tapi resign. Gitu. Membuka warung. Ya layaknya warung di Puncak gitu ya, warung Indomie, warung kopi. Tapi backgroundnya perhotelan. Tapi backgroundnya memang perhotelan, jadi mengerti lah bagaimana serve. Manajemen juga kali ya, dan serving. Gitu. Terus? Jualan kopi, Indomie gitu ya. Kemudian pada saat itu bapak saya ini ceritanya bisnis lukisan. Jadi waktu itu kan lukisan lagi laku-lakunya tuh. Ya dari bukan pelukis ya? Bukan, jadi kayak galeri gitu ya? Kayak dapet jackpot lah gitu kan, tiba-tiba dapet lukisan jarang, dijual harganya ternyata mahal gitu. Akhirnya dari warung itu dibesarkanlah memiliki 4 meja.
ini belum restoran nih. Masih meja, warung. Masih warung. Masih kios nih. Jadi waktu itu saya masih bayi, jadi ibu saya cerita, jadi kalau bayi saya, mungkin bayi Kak Imelda apalagi tidurnya tuh di baby cribs, di box. Kalau saya tidur di bawah meja itu, ini kan kompor ya kayak, kan di bawahnya ada meja. Nah saya tidur di kolongnya, pakai kasur gitu kan. Jadi ibu saya tuh cerita begitu. Wow. Ya sampai akhirnya karena memang ini warung, tapi kok jualan nasi goreng, tapi kok ada garnishnya gitu. Orang-orang kan kaget gitu yang datang ke situ loh. Kok ini yang datang tuh siapa yang makan di situ? Orang yang lewat dong. Yang kalau dulu, iya belum ada Cipularang kan Kak. Jadi lalu lintas tuh masih padat lah gitu kan. Sampai akhirnya kita datang menteri waktu itu gitu ya dengan 4 meja atau berapa meja. Menteri waktu itu Pak Azwar Anas waktu itu udah almarhum. Dia tanya, ini kok warung tapi kok ada garnishnya gitu kan. Akhirnya ibu saya dipanggil, oh dulu kamu pernah kerja di hotel gitu-gitu. Akhirnya jadi pelanggan tuh sampai akhirnya meninggal waktu itu tetap jadi pelanggan gitu. Kemudian karena mungkin dari mulut ke mulut, terus karena Pak pejabat yang pertama datang Pak Azwar Anas juga mungkin cerita ke teman-temannya, datang terus, akhirnya ya adalah keuntungan untuk membesarkan lagi. Kemudian tahun 99 pada saat sudah jadi rumah makan nih Kak, belum restoran, itu kita ya ada kebakaran lah. Sebetulnya sih dibakar lah ya oleh keluarga gitu, tapi karena dalam kondisi yang tidak sadar membakarnya. Maksudnya dibakar jadi dulu kan tahun 99 itu masih banyak banget anak muda pakai drugs gitu ya. Jadi kayak orang lagi sakau mungkin paranoid, terus tiba-tiba ke dapur bawa BBM satu ini aja Kak, satu diligen ke dapur. Waktu itu kompor di dapur itu baru ada sekitar 6 tahun 99. Sekitar 6, diciprat-ciprat BBM-nya, bensinnya gitu kan, kemudian dinyalain apinya. Dan waktu itu Bumi Aki kan masih dari kayu tuh Kak, belum bangunan yang... Dan ini masih di puncak nih? Ini masih di puncak, kita cerita. Kebakaran, habis, tutup selama 2 tahun. Kemudian mulai lagi dari nol, itu aku masih SD waktu itu. Aduh. Iya, Terus? Mulai lagi dari nol, tapi alhamdulillah ya rezeki lah ya, ada yang... ada yang makan, terus lama-lama jadi banyak gitu kan. Kemudian dan waktu itu belum diasuransi kan ya zaman dulu gitu deh. Kayaknya nggak ada cerita asuransi deh. Kayaknya waktu itu mamaku kalau nabung aja aku suka lihat tuh kayak masih di dalam laci gitu. Naruh uang belum kenal dengan asuransi atau perbankan gitu, belum kenal. Jadi tahun 2000-an sudah mulai sedikit-sedikit membaiklah kondisi restoran gitu. 2009 karena di Bumi Aki yang pertama itu udah overload, akhirnya buka satu Bumi Aki lagi, tapi beda namanya, dulu Bumi Nini, dekat dengan Bumi Aki yang pertama. Tujuannya untuk menampung si Bumi Aki yang overload ini. Karena kita waktu itu tidak bisa membesarkan lagi, tidak bisa melakukan pengembangan di kawasan itu, karena gitu ya. Karena lahannya terbatas dan memang bukan punya kita juga. Kita mau beli juga kita belum sanggup, gitu kan. Waktu itu saya lulus kuliah tahun 2011, saya langsung kerja tuh Kak di perbankan. Sebenarnya dulu sebagai legal officer di perbankan. Disuruh resign sama almarhum bapakku gitu kan. Untungnya aku nurut gitu kan. Awalnya sih sempat menolak gitu karena kan namanya masih muda ya Kak. Kita pengen berkarir, istilahnya berdiri di atas kaki sendiri ya, walaupun masih idealis ya. Masih idealis gitu kan. Akhirnya setuju untuk ikutan bergabung di tahun 2011, pertama kali bergabung. Bapak waktu itu bilang, kamu daripada besarin perusahaan orang, mendingan ini dibesarin. Walaupun ini sekarang baru segini, tapi kalau kamu serius, insya Allah akan jadi besar gitu. Dan kenyataan, gitu kan? Bapakku bilang, kamu bisa nggak tahun depan dapat? Ini tahun berapa nih kejadian? Ini tahun 2011. Oh, belum lama juga dong? Iya, belum lama. 2011 kamu bisa nggak dapat revenue sekian gitu? Iya.
ya udah deh bisa gitu kan. Ya dengan segala kesotoyan, kan waktu itu masih muda, masih S1 juga, baru lulus S1. Nggak apa-apa, semua dimulai dari kesotoyan kok. Abis itu ini kita kejeduk-kejeduk baru baru gitu. Ya jadi jualan-jualan, nambah jualan-jualan big order gitu. Itu pun tahu-tahu big order cuma hasil baca-baca dan denger-denger doang gitu. Oh, di restoran itu ternyata bisa jual big order gitu kan. Akhirnya revenue yang diharapkan almarhum bapak waktu itu tercapai gitu kan. Ya udah, dari situ menambah semangat dong untuk oh iya nih ternyata bener jalannya saya memang di sini gitu kan. Oke. Ternyata 2 tahun setelah itu bapak tuh meninggal. Jadi berarti kayak 2014, 3 tahunan lah. Jadi kayak ya Allah, untung nurut gitu loh. Kalau nggak nurut ini gimana gitu kan. Sementara adik-adik masih kecil gitu. Jadi sepeninggalan almarhum bapak waktu itu ada permasalahan baru lagi nih Kak. Ada masalah baru pasti, lagi. Kalau bisnis kita begitu memang. Jadi tapi serunya di situ kan. Tapi serunya di situ. Jadi bapak meninggal karena waktu itu juga ada bisnis lain. Bapak tuh karena bapak dulu bisnis lukisan pindah ke bisnis konstruksi. Jadi ada utang yang harus dibayar tuh besarannya miliaran. Sementara di rumah makan kita uang 1 miliar itu belum pernah pegang jadi kas tuh Kak, gitu kan. Aduh gimana nih, sampai waktu itu kebetulan kondisinya waktu itu baru melahirkan, sampai demam gara-gara kepikiran, aduh ini bayarnya pakai apa gitu. Akhirnya mamaku bilang, udah tenang-tenang, pokoknya kita selama 2 tahun ini kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kemana-mana, kita fokus bisnis gitu kan ya. Kita jual-jualin mobil yang ada, jadi kita cuma pakai 1 mobil yang bener-bener dipakai bergantian aja gitu kan. Ya udah akhirnya selama 2 tahun recover, berarti itu tahun 2000 masuk 2017. Dari situlah kita sebetulnya baru memulai lagi, baru dari situ membuat rencana jangka menengah, jangka panjang gitu, dan sampai sekarang gitu kan. Berarti sekarang secara strategic bisnis yang memikirkan pengembangan, business development itu Ica? Iya, dan kebetulan aku juga berhasil untuk menghasut adik aku gabung juga. Awalnya nggak mau gitu ya. Jadi awalnya adikku udah bekerja dengan dengan orang Australia waktu itu, dijemput, dan alhamdulillah berhasil untuk sekarang gabung juga gitu. Tapi di sini yang menurut saya sangat menarik itu adalah gini loh. Kan dari orang tua ya, mereka itu kan awalnya pekerja, and then mereka coba untuk bisnis kecil-kecilan, bisa dibilang gitu. Nah itu gimana ya secara mindset mereka bisa terus berkembang dari yang orang yang punya bisnis warung sama orang yang punya restoran dan sekarang juga berkembang gitu. Itu kan mindsetnya pasti beda ya. Itu kan pasti harus ada stretchingnya, harus terus juga mereka merubah mindset untuk grow-nya. Nah itu gimana tuh Cak? Dari cerita kita sih nggak tahu persis ya Kak, tapi dari cerita, karena jadi ibuku tuh kerja di hotel tuh bukan sebagai manajerial tapi sebagai waitress. Sama bapakku juga begitu. Kenapa waktu itu memutuskan untuk keluar ya, karena merasa secara pendidikan juga nggak akan mungkin bisa sampai ke level top management gitu. Jadi ya memang harus keluar untuk memperbaiki keadaan. Walaupun pada saat itu tidak bermaksud untuk membangun bisnis, tidak, tapi menggantikan pendapatan bulanan atau gaji itu dengan berjualan. Sebetulnya sesimpel itu. Betul. Gitu. Untuk bisa dengan, maksudnya kan bisa menyekolahkan anak, dan juga makan, penghasilan juga bisa lebih besar, dan sampai bisa S3 loh ya sekarang ya. Di hukum ya? Iya, hukum. Wah ini perempuan hebat sekali, luar biasa. Mengisi waktu Kak. Orang tuh mengisi waktu arisan. Ya, orang mengisi waktu itu jalan-jalan, sports, ini mengisi waktu ambil S3. Nah itu kita balik lagi ke Bumi Api gitu. Nah dari Anissa sendiri gimana secara, dari kan dulu kerja, nah, mentalitas orang kerja sama mentalitas business owner, dan juga apalagi maksudnya diberikan tantangan, tadi ada hutang yang harus dibayarkan, yang Ica sendiri juga belum pernah lihat ini gimana harus membereskan masalah ini. Nah itu how did you overcome it gitu?
gimana cara akhirnya bisa lewat gitu loh? Ya. Iya, memang itu tidak terjadi begitu saja dengan waktu sih akhirnya gitu ya, kita bisa merubah mentalitas karena di awalnya kita sudah hitung mau lebaran nanti pasti dapat THR, mau akhir bulan pasti dapat gaji. Sementara pada saat masuk ke dunia bisnis, mau lebaran kita bingung bagaimana caranya mencari dapat, uang tapi untuk bagaimana THR. kita memberi gitu kan? Ya. Awal-awal banyak banget ketakutan, takut nggak cukup. Kemudian khawatir juga akan, aduh ini kalau sampai bangkrut gimana gitu, di tangan kita sampai bangkrut gimana, kan ada ya pemikiran ke sana. Tapi entah kenapa dengan proses makin kesini mental ini makin bebel, makin gak ada takutnya gitu. Jadi ya selama kembali lagi niat gitu. Jadi saya selalu cek gitu kan, niat saya ini apa sih ada di Bumi Aki gitu kan. Niatnya sudah bagus atau belum gitu. Apakah niatnya semata-mata hanya ingin memperkaya diri atau membesarkan bisnis gitu. Karena saya juga berpikir kalau niatnya hanya sebatas itu, rasa-rasanya waktu yang dipergunakan sehari-hari untuk ngebangun bisnis ini rasanya akan jadi sia-sia gitu. Dalam proses pemikiran yang panjang ya selama di Bumi Aki, akhirnya ketemulah satu titik gitu ya, dimana sebenarnya yang kita mau itu adalah kita mau memiliki kebermanfaatan gitu, baik untuk karyawan gitu ya, masyarakat walaupun tidak seluruhnya, dan kita juga ingin delivering kebahagiaan kepada pelanggan kita, karena kita sudah lama berdiri 36 tahun, banyak sekali pelanggan-pelanggan kita yang memori kecilnya itu ada di Bumi Aki Puncak. Dibawa sama orang tuanya, sekarang udah punya anak lagi gitu kan. Nah ini yang kita ingin delivering sama termasuk customer. termasuk gitu? saya. Iya. Saya ini penggemar Bumi Aki juga, jadi saya sering sebenarnya makan ke Bumi Aki. Sering. Dan dari zaman di Puncak juga saya udah tahu, ya karena orang Bogor juga kan ya gitu. Kalau kita bicara mengenai tadi Bumi Aki, dari tadi kita ngobrol kita belum bahas sama sekali nih ya. Kenapa sih namanya tuh Bumi Aki gitu loh? Jadi nama Bumi Aki itu diambil karena Bumi Aki yang pertama itu di Puncak, itu ada di kawasan kampungnya almarhum bapakku gitu. Jadi kalau keluarga bapakku yang di Jakarta mau pergi ke Puncak, ke area itu, mereka bilangnya akan pergi ke Bumi Aki. Jadi Bumi Aki itu dalam bahasa Indonesia itu artinya berarti rumah kakek. Oke, gitu. jadi kayak kembali ke rumah gitu ya. Nah, jadi konteksnya kalau makan di Bumi Aki berarti kembali kayak ke rumah gitu ya, rasanya gitu. Oke. Nah, Cak, pengen tahu dong gitu loh, kan tadi cerita gimana pas menghadapi tantangan di tahun 2014 ketika ayah meninggal gitu, terus juga sekarang kan Ica yang terlibat secara business operation dan juga business development-nya gitu. Nah, baik untuk Ica sendiri kan tadi bilang mau bermanfaat ya kan untuk orang banyak gitu. Apa sih visi ke depan dari Bumi Aki atau dari Ica sendiri? Iya. Dari Bumi Aki sendiri sih ada satu visi yang kita ingin delivering celebrate happiness ke pelanggan-pelanggan kita gitu. Kalau ditanya kenapa sih visinya nggak ingin membesarkan perusahaan aja sampai sebesar-besarnya, karena bagi kami itu adalah bonus sih gitu. Karena bagi kami juga pelanggan ini tuh nilainya lebih dari sekedar bisnisnya gitu. Jadi bagaimana kita mampu untuk menghadirkan jiwanya Bumi Aki ini yang tadi pulang ke rumah kakek ada rasa nyaman gitu ya, ada solusi untuk keluarga yang sedang bosan mungkin dengan rutinitas sehari-hari gitu ya, betul. Bisa datang ke Bumi Aki untuk menikmati waktu bersama keluarga gitu. Terus kalau dari Ica sendiri selaku baik sebagai seorang perempuan gitu ya, seorang ibu gitu, dan juga terjun di dalam dunia bisnis ini, visi Ica sendiri apa? Tadi sudah dikatakan sih, kita ingin memiliki kebermanfaatan lah, terutama untuk orang sekitar kita ya, masyarakat sekitar, karyawan gitu, terutama
di luar keluarga inti ya tentunya, terutama saya pribadi gitu merasa memiliki kedekatan yang begitu erat gitu dengan tim gitu ya, dengan karyawan gitu, sehingga jauh di dalam lubuk hati saya nggak anggap mereka tuh sebagai karyawan, saya anggap mereka sebagai keluarga gitu. Sehingga kalau ada dulu gitu ya di masa COVID ada yang sakit, ada yang apa, kita betul-betul rawatin ya karena kita merasanya keluarga gitu. Tapi memang saya lihat ya, konteks dari orang-orang pemilik usaha di Bogor ini memang cara culture dalam menjalankan bisnisnya ini dengan asas kekeluargaan ini ya. Nah, tapi menurut Ica seberapa penting asas kekeluargaan ini dalam pengembangan bisnis? Karena kan ya when we look at bisnis, banyak orang cara-caranya beda-beda ya gitu. Ada yang lihatnya dari sisi financial analysisnya dan juga pengembangan tadi ya, sebesar-besarnya perusahaan ini harus dibesarkan. Tapi menurut Ica sendiri dalam melihat bisnis, what is the most important? Apa yang paling penting? Pertanyaan pertama, sebetulnya yang digunakan tidak asas kekeluargaan gitu ya. Secara normatif ada hubungan hukum antara perusahaan dengan karyawan melalui kontrak tertulis gitu ya. Tetapi secara kita mentreat gitu, mentreat kan nggak harus selalu bentuknya berupa uang benefit gitu kan ya. Bagaimana kita mengucapkan terima kasih, memperlakukan, memberikan perhatian gitu, jadi lebih ke arah sana. Tapi kalau disimpulkan sebagai bisnisnya dengan asas kekeluargaan, tentu nggak bisa gitu. Kalau bisnis is business gitu. That's tidak true. Bisa. Business is an activity that creates profit. Ya, gitu. Tapi dalam menjalankannya kita membangun sebuah culture yang bagaimana kita mampu berempati sama orang-orang di sekeliling kita gitu. Oke. Ya. Nah, berarti jadi kalau misalnya untuk Ica sendiri, so what's next untuk Bumi Aki? What's your plan gitu? Yang deketnya deh gitu. Yang deketnya untuk kita sedang membangun beberapa cabang lagi. Jadi ditunggu aja untuk kejutan-kejutannya. Mau ada Bumi Aki apa lagi? Kemarin kan kita launching Bumi Aki Heritage. Kemudian Bumi Aki Signature yang di Sentul. Bedanya apa tuh Bumi Aki Heritage dan Bumi Aki Signature? Ya memang ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Jadi saat ini kita punya 3 Bumi Aki. Jadi Bumi Aki Signature dan Bumi Aki Heritage. Bumi Aki yang di puncak itu kita sebut sebagai Bumi Aki Klasik dengan mengusung konsep family restoran gitu. Kemudian ada Bumi Aki Heritage. Bumi Aki Heritage ini sebetulnya sebagai wujud dari perjuangan kami untuk memastikan di masa yang akan datang makanan hasil dari budaya Sunda yang sudah turun-temurun ini masih tetap eksis dan bahkan bisa ada di mancanegara gitu. Jadi masakan Sunda nasi liwet ini nanti nggak akan kalah sama nasi lemak misalnya, sama nasi apalagi nasi biryani misalnya kan suka ada di airport di mana-mana. Tapi makanan Sunda ini belum ada yang berani untuk membawa makanan Sunda ini menjadi lebih terkenal gitu. Itu Bumi Aki Heritage. Untuk Bumi Aki Signature sendiri menyiapkan konsep masakan Nusantara gitu, masakan Nusantara dengan dielevasi lagi menjadi tampilan-tampilan yang kira-kira nantinya bisa diterima secara internasional gitu. Lebih presentable ya. Iya. Jadi kalau yang signature berarti tidak hanya masakan Sunda, tetapi masakan Nusantara dari berbagai daerah ya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah, kan kalau kita melihat khususnya seperti Kota Bogor ya, competition itu semakin banyak pastinya. Tidak hanya di restoran khususnya di Sunda gitu ya, tetapi sekarang kan kafe-kafe dan juga ini semakin berjamuran ya. Kayaknya kalau lihat orang setiap Sabtu Minggu ke Bogor itu pasti mereka carinya tempat makan gitu. Nah, ini gimana untuk menyikapi persaingan? Ya ini sebetulnya ada dua sisi ya. Di sisi lain sebagai masyarakat Kota Bogor tentunya kita seneng banget gitu ya. Industri F&B di Kota Bogor ini meningkat, bahkan infonya hampir 200% gitu. Jadi kafe-kafe baru, restoran-restoran baru gitu ya.
Di sisi lain sebagai bisnis kuliner tentunya ada kue yang harus dibagi. Karena kan marketnya tetap ya, apalagi menurut data jumlah segmen kami menengah ini kan terjadi pengurangan. Betul. Gitu ya, bukan meningkat gitu. Betul. Bukan lagi trap di tengah tapi berkurang gitu. Betul. Artinya segmen yang berkurang ini kemudian harus dibagi dengan banyak kompetitor gitu. Tapi kembali lagi saya berpikir bahwa ya di bisnis ini tidak melulu bicara kompetisi gitu. Di saat yang tersulit sekalipun kita coba kembali ke dalam, artinya kita coba kembali ke internal, kita fokus dengan pelanggan kita, walaupun satu yang datang gitu ya, biasanya mungkin biasanya 10 yang datang, tapi karena terbagi kuenya jadi satu yang datang, kita fokus sama yang satu itu, kita berikan optimal gitu. Jadi kita nggak pikir lagi bagaimana berkompetisi dengan yang lain gitu. Jadi fokus dengan apa yang ada dibandingkan fokus dengan competition yang ada. Ya, itu konsep yang sering saya baca-baca di buku-buku ya. Oh gitu ya. Oke, nah mungkin last question. Buat Ica sendiri, kan sekarang apalagi bicara F&B ya, banyak sekali anak muda yang mau masuk terjun ke bisnis F&B gitu. Apa wejangannya, tipsnya? Untuk yang mau coba masuk ke bisnis F&B, memang dari teman-teman juga banyak banget yang ayo dong kerjasama mau belajar untuk bisnis F&B. Sebetulnya sih bisnis F&B ini juga kalau kita bilang ya merupakan bisnis yang termasuknya adalah bisnis yang paling simple dibandingkan dengan bisnis-bisnis di industri lainnya, misalnya tambang dan lain sebagainya. Jadi bisnis F&B ini sebetulnya adalah bisnis yang paling cocok untuk pebisnis pemula, gitu. Tapi saya lagi nunggu tapi karena bisnis F&B ini hyper kompetitif, gitu. Jadi disarankan untuk siapa saja yang mau masuk ke bisnis F&B dipikirkan dulu apakah produk yang akan dijual ini memiliki value. Karena sekarang banyak banget orang yang masak gitu ya, kemudian nanti ada tetangganya bilang enak, kemudian anaknya bilang enak, terus kemudian bisnis itu disulap jadi kafe, makanan itu dijual di kafe atau dijadikan bisnis gitu. Nah, tidak serta-merta seperti itu prosesnya. Tetap riset itu memegang peranan penting untuk mulai bisnis F&B. Tapi kan biasa kalau orang yang mulai bisnis tuh nggak sering baca riset ya? Ya, kita pebisnis itu nggak bisa kita jadi pebisnis by feeling, harus ilmiah ya, gitu. Kalau kita mau kejar sustainability. Oke. Nah, ini yang penting banget ternyata successful people. Bisnis itu tidak pakai feeling, tetapi kita juga harus bergerak berdasarkan data analisis dan juga tadi ya, penting banget produk kita tuh memiliki value atau enggak gitu ya. Oke. Nah, Ica, mungkin terakhir ya, ada quote nggak atau ada pesan terakhir untuk para pembisnis awal atau orang-orang yang mau berbisnis kuliner? One quote. Iya. Kami biasanya di perusahaan mengutip kalimatnya Albert Einstein, hanya orang gila yang melakukan hal yang sama tapi ingin hasilnya berbeda. Jadi setiap kita tidak bisa meraih satu pencapaian, pasti selalu kita perbaiki prosesnya. Oke. Thank you Ica. Thank you, all the best. Kak. Dan pastinya sampai ketemu di Bumi Aki, saya akan tetap menjadi pelanggan setia. Oke, kita tunggu. Baik, successful people, itulah tadi podcast bos kita bersama dengan Ibu Anissa Desiliana Resi, owner dari Bumi Aki Restoran. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share podcast bos di channel YouTube kami @podcast.bos.official dan juga @ocbd.bogor.official. Dan tentunya agar Anda tidak ketinggalan dari cita-cita yang sangat luar biasa. So think like a boss, learn to be a boss, and execute like a boss.